Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rahmita Aulia, mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai gasifikasi. Gasifikasi adalah salah satu materi yang berada pada mata kuliah Teknologi Bioenergi. Kali ini, saya akan membahas 5 topik, yaitu yang pertama adalah gasifikasi, yang kedua adalah jenis gasifikasi, yang ketiga adalah proses gasifikasi, yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi proses gasifikasi, dan yang kelima adalah penerapan gasifikasi. Yang pertama, apa sih gasifikasi itu? Gasifikasi adalah proses konversi energi dari bahan bakar yang mengandung karbon, padat ataupun cair, menjadi gas yang disebut producer gas, di mana gas tersebut memiliki nilai bakar dengan cara oksidasi parsial pada temperatur tinggi. Selanjutnya adalah jenis gasifikasi. Jenis gasifikasi ada 3. Yang pertama adalah updraft gasifier, yang kedua adalah crossdraft gasifier, dan yang ketiga adalah downdraft gasifier. Pada updraft gasifier ini memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu kesederhanaannya, tingkat pembakaran arang yang tinggi, pertukaran panas internal sehingga suhu gas keluar rendah, dan efisiensi gasifikasi yang tinggi. Kekurangannya adalah produser gas yang keluar dari reaktor pada kondisi temperatur rendah sekitar kurang dari 500 derajat Celcius, membawa tar yang terkondensasi serta minyak yang berasal dari proses pirolisis. Kemudian, jenis selanjutnya adalah crossdraft gasifier. Tipe ini didesain untuk pemakaian arang. Nah, keunggulannya adalah dapat dioperasikan pada skala sangat kecil dan konstruksi bagian pemurniannya produser gas relatif sederhana. Selanjutnya, yang ketiga adalah downdraft gasifier. Downdraft gasifier dirancang untuk mengurangi tar yang terkondensasi serta minyak yang diproduksi dari gasifier counterflow atau updraft. Selanjutnya adalah tahapan proses gasifikasi. Terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pemanasan, di mana temperatur pada tan naik sampai sebelum terjadi proses pengeringan. Yang kedua, tahap pengeringan di mana terjadi pelepasan uap air dari padatan. Yang ketiga, tahap pemanasan lanjut di mana temperatur padatan naik kembali sampai sebelum terjadi proses devolatilisasi. Keempat, tahap devolatilisasi di mana volatil dalam padatan keluar sampai tersisa arang. Tergantung dari bahan bakar yang digunakan, volatil dapat terdiri dari gas H2O, H2N2, O2, CO, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah tahap pembakaran arang. Berikut adalah diagram alir proses gasifikasi di dalam gasifier. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi proses gasifikasi. Terdapat 5 faktor. Yang pertama adalah kandungan energi. Kandungan energi semakin tinggi yang dimiliki bahan bakar, maka sehingga hasil gasifikasi tersebut semakin tinggi, karena energi yang dikonversi juga semakin tinggi. Moisture, bahan baku yang digunakan untuk proses gasifikasi umumnya memiliki kandungan moisture yang rendah, karena kandungan moisture tinggi menyebabkan heat loss yang tinggi dan beban pendinginan semakin tinggi karena pressure drop yang terjadi semakin meningkat. Idealnya, kandungan moisture yang sesuai untuk bahan baku gasifikasi. Kemudian ada debu. Debu ini sangat mengganggu karena berpotensi menyumbat saluran sehingga membutuhkan perawatan lebih. Kemudian ada yang keempat, ada tar. Tar merupakan salah satu kandungan yang paling merugikan dan harus dihindari karena sifatnya yang korosif, sehingga desain gasifier yang baik setidaknya menghasilkan tar. Dan yang terakhir adalah ash dan slagging. Ash adalah kandungan mineral yang terdapat pada bahan baku yang tetap berupa oksida setelah proses pembakaran. Sedangkan slag adalah kumpulan ash yang tebal. Pengaruh adanya ash dan slag pada gasifier adalah yang pertama,
menimbulkan penyumbatan pada gasifier. Dan yang kedua adalah pada titik tertentu mengurangi respon reaksi bahan baku. Selanjutnya yang terakhir adalah penerapan gasifikasi. Di sini kita mengambil gasifikasi biomasa untuk mandiri energi, yaitu penerapan pengolahan biji jagung mandiri energi. Kegiatan ekonomi mandiri energi telah dicoba untuk pengembangan unit pengolahan biji jagung yang kegiatannya meliputi pengeringan jagung, pemukilan, dan penggilingan menjadi beras jagung pakan ternak. Alat pengering ini memiliki kapasitas 1 ton per hari dan waktu pengeringan 10 jam per hari. Bahan bakar untuk pengeringan asalnya adalah minyak tanah, akan tetapi tidak dijalankan karena kian mahalnya harga BBM. Jika energi dari minyak tanah diganti dengan janggal jagung melalui proses gasifikasi, kebutuhan janggal jagung kira-kira 20 kg per jam. Maka kapasitas ini sesuai dengan sebuah downdraft fixed bed gasifier atau konsumsi janggal jagung 200 kg per hari. Dengan demikian, masih terdapat kelebihan janggal sebesar 300-400 kg per hari. Selanjutnya, kelebihan ini dapat dimanfaatkan pada pembangkit listrik untuk keperluan lainnya. Oleh karena itu, janggal jagung dimanfaatkan untuk energi, yaitu dalam pengolahan pabrik jagung ini dan juga untuk energi listrik di sekitarnya. Berikut sistem pengolahannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.